inilah kami yang datang dari wajah yang lesu lemah dalam situasi terik panas matahari. Bukan karena saya sebagai pribadi, para saudara-saudara yang berada di sekitaran sekitaran partai Golkar yang hari ini melakukan vaksinasi. Ini dengar, ini engkaulah pelaku kejahatan luar pendidikan, saudara-saudara. Kami menyatakan harus copot kepala dinas PKO segera juga, karena beliau sangat tidak baik menurut kami. Terhadap dunia pendidikan, terhadap anak-anak yang menjadi karir bangsa, menjadi pundak tulang bangsa. Hari ini kalian hadir bersama kita semua dengan tuntutan yang jelas. Kalian jadikan kami sebagai aktor-aktor pilihan. Kalian jadikan kami sebagai aktor film yang kalian seenak mengisi semua kerangka berpikir kalian. Kalian, apa itu yang saya tunggu, saudara-saudaraku? Para masyarakat yang berada di sekitaran kantor dinas PKO Kepala Pusat Desa Sikap. Kami telah melewati tahapan demi tahapan konsolidasi dalam beberapa pertemuan. 1. Pertemuan pada tanggal 24 Januari di Aula Frateran Bunda Hati Kurus Maumere bersama PLT Dinas PKO yang dihadiri oleh Kabid GTK untuk menanggapi surat PLT Kadis PKO pada tanggal 6 Januari 2020 perihal pemberitahuan kepada para pengurus yayasan untuk menyiapkan tenaga guru memenuhi kebutuhan guru di masing-masing sekolah yang diangkat dengan SK yayasan dan menjadi guru GTK. Kami menerima baik pemberitahuan ini dan kami menanyakan kepada Kabid GTK yang hadir pada waktu itu tentang maksud dari surat pemberitahuan ini. Jawabannya, akan ada penarikan guru ASN dari sekolah swasta untuk mengisi kekurangan guru-guru di sekolah negeri. Berdasarkan jawaban itu, kami membuat surat kepada Bupati Sikap untuk meminta pertemuan bersama membicarakan tentang hal ini. Kedua, pertemuan bersama Majelis Pendidikan Katolik dengan Bupati Sikap, Bapak Uskup Maumere, pejabat Sekda Sikap, Kepala Dinas PKO, Kepala BKD, dan Kabak Hukum pada hari Kamis 13 Februari 2020 di ruang rapat Bupati Sikap. Pada saat itu, Majelis Pendidikan Katolik menyampaikan 8 rekomendasi. Di antaranya, pemerintah daerah wajib membantu sekolah swasta dalam distribusi tenaga pendidik atau guru untuk tingkat TK PAUD, SD, dan SMP. Dan kami dengan tegas menyatakan bahwa Dinas PKO tidak boleh menarik guru ASN dari sekolah swasta dengan alasan mengisi kekurangan guru di sekolah negeri. Ada kesepakatan dan janji-janji yang disampaikan oleh Bapak Bupati yang menegaskan bahwa tidak ada penarikan guru ASN dari sekolah swasta. Kadis PKO diminta untuk tidak menarik guru ASN dari sekolah swasta, tetapi Kadis PKO tetap melakukan penarikan hingga hari ini. Ketiga, rapat dengar pendapat pada hari Jumat 17 Oktober 2020 dengan DPRD Sikap bersama Majelis Pendidikan Katolik, Kadis PKO di ruang rapat DPRD Kabupaten Sikap. Dalam rapat dengar pendapat itu, wakil DPRD yang memimpin rapat dengar pendapat dan beberapa anggota dewan yang hadir mendesak Kadis PKO untuk tidak melakukan penarikan guru ASN dari sekolah swasta. Dalam rapat dengar pendapat itu, Kadis PKO menjawab desakan anggota dewan dengan menunjukkan regulasi yang tidak jelas tentang penarikan guru ASN dari sekolah swasta. Semua anggota DPR yang hadir pada saat itu menolak kebijakan Kadis PKO yang menarik guru ASN dari sekolah swasta. Selanjutnya, dengan regulasi yang tidak jelas, Kadis PKO semakin ngotot melakukan penarikan guru ASN dari sekolah swasta karena merasa sangat berkuasa dan arogan. Semua desakan yang disampaikan hanyalah sebuah omong kosong. Karena itu, Majelis Pendidikan Katolik Uskupan Maumere pada saat ini mendesak dengan tegas agar stop menarik guru ASN dari sekolah swasta dari tingkat TK PAUD, SD, dan SMP, dan kembalikan semua guru ASN ke sekolah swasta yang ditarik sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Penolakan kami ini merujuk pada 3 regulasi yang kami tahu. Pertama, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia
Menteri Agama Republik Indonesia nomor 5 garing 7 Romawi garing BP garing 2014, nomor 5 SKB garing Menpan RB garing 8 Romawi garing 2014 dan nomor 14 PBM 2014 tentang penempatan guru pegawai negeri sipil di sekolah swasta atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintahan dan di luar instansi pemerintahan. Ketiga, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2019 tentang guru pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kadis PKO tidak merujuk pada regulasi-regulasi ini karena sesungguhnya tidak paham tentang penyelenggaraan pendidikan. Kami menolak kekuasaan yang lalih dan sewenang-wenang dari Kadis PKO Kabupaten Sika. Karena itu, ada 5 tuntutan Majelis Pendidikan Katolik yang ingin kami sampaikan pada saat ini. Pertama, kembalikan semua guru ASN ke sekolah swasta yang telah ditarik sejak tahun 2020 sampai 2021. Kedua, menghentikan semua kebijakan membuka sekolah baru baik negeri maupun swasta. Ketiga, kembalikan kewenangan yayasan sebagai mitra kerja pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Keempat, mencopot dan memberhentikan Kadis PKO dan Kabid GTK dari jabatannya. Kelima, jika semua tuntutan kami tidak dilaksanakan, maka kami akan mengembalikan semua guru ASN dari tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP. Kami menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah swasta karena dampak dari penarikan guru ASN dari sekolah swasta pada saat ini. Dan kami akan datang dengan jumlah atau massa yang lebih banyak lagi. Sekarang kami minta Kadis PKO menunjukkan kepada kami regulasi yang dipakai sebagai pedoman untuk menarik guru ASN dari semua sekolah swasta. Jangan mengira bahwa kami tidak paham regulasi. Hanya di Kabupaten Sika yang melakukan diskriminasi terhadap sekolah-sekolah swasta. Tetapi ingat, sekolah swasta telah mencerdaskan anak bangsa jauh sebelum sekolah negeri ada. Dan Kadis PKO sendiri serta banyak pejabat lainnya telah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Jangan matikan sekolah swasta. Melalui sekolah swasta, gereja telah menyatakan keberpihakannya untuk memanusiakan manusia melalui pendidikan. Jangan lupa tentang sejarah ini.